Nah, kalau Anda tadi menyimak perbincangan mengenai hipertensi, sudah tahu bahayanya, sudah tahu penyebabnya, pasti langsung berpikir gimana menghindarinya. Salah satu cara menghindarinya adalah mengubah gaya hidup dari makanan, kata Dokter Yuda tadi kan. Nah, makanan ini juga kita mesti sejak muda, jangan nanti kalau udah kena hipertensi atau penyakit yang lain, baru deh urusannya diet makanan. Padahal mulai dari sekarang ketika kita nggak kena penyakit apa-apa, nah kita tuh harus sudah mulai menjaga makanan. Makanya sekarang nih kita ada di sini. Betul, jadi tadi Bayu tadi sudah menasihati, jangan tunggu seusia saya tim, gitu. Kamu masih muda, kamu harus jaga makanan. Terima kasih atas. Jangan juga udah muda-muda ada obesitas, gitu kan. Makanya jadi selain nah itu bagus ya. Lama-lama kita berantem nih. Tadi saya lihat selain juga menjaga makanan itu menjaga agar tidak hipertensi, menjaga berat badan juga menjadi penting. Ya kan untuk hipertensi dari makanan juga. Nah, hari ini kita sudah hadirkan seorang food technologist, Mbak Elisa. Selamat pagi. Halo, Mbak Elisa. Halo. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Iya. Sudah membawa makanan yang sehat-sehat. Nah, bedanya di sini kalau biasanya kadang-kadang kita cari makanan sehat jadi hambar, bumbunya dihilangkan, gitu. Tampaknya Mbak Elisa masih siap dengan bumbu-bumbu yang biasa kita makan, gitu, Mbak. Jadi sebenarnya apa nih sebagai food technologist itu apa yang kemudian dihidangkan kemudian atau disiapkan? Khususnya untuk penderita hipertensi atau menghindari hipertensi. Oke, jadi basically food technologist kami mempelajari nutrisi yang terkandung di setiap makanan. Kemudian selain itu kami juga mempelajari segala jenis proses sehingga dari mentah sampai matang. Ataupun bahkan ada bagian di mana dari agriculture sampai menjadi produk makanan. Nah, konteksnya dalam hipertensi ini mungkin nanti sekalian kita masak, cerita-cerita, nanti akan dijelaskan sebenarnya bahan-bahan apa sih yang banyak mengandung garam, yang mana kita tidak sadar. Kalau di hipertensi harus dihindari itu tadi ya? Iya, sebenarnya sih kata yang lebih tepat mungkin dibatasi saja. Dibatasi. Iya, dibatasi. Jadi bukan sama sekali nggak dikonsumsi gitu ya, tapi dibatasi. Nah itu tadi dikatakan bahwa mengenai garam, tapi bukan hanya garamnya yang jelas-jelas dimasukkan ke dalam bumbu ataupun dalam masakan, tapi benda-benda apa atau bahan masakan apa yang tanpa kita sadari itu ya. Benar, tanpa disadari. Sebenarnya menambahi itu seperti apa, Mbak? Nah, kita mau masak apa nih? Sekalian ya, Mbak Elisa ya. Oke, untuk hari ini adalah ayam bumbu kuning. Nah, kemudian jadi kita tetap menggunakan bumbu-bumbu dapur yang biasa, karena sebenarnya ini dari bahan natural, mereka belum digarami gitu loh. Jadi mereka masih itu sebetulnya aman bagi tubuh kita juga kan ya. Namun bila membeli bumbu-bumbu yang sudah diproses, terutama misalnya di dalam kalengan itu biasa ada hidden salt ya. Jadi ada senyawa sodium di dalamnya yang memang dibutuhkan untuk proses makanan tersebut. Karena kan ada tim yang bumbu udah jadi nih, tinggal diaduk sama ayamnya udah jadi begitu. Nah, itu mungkin sudah dicampur ya. Betul, karena sudah ada yang ingredients atau bahan-bahan yang sudah ada garamnya atau apa segala macam. Jadi lebih baik bikin sendiri gitu ya. Iya, benar. Dan tidak susah juga ya caranya. Tidak susah. Nanti akan saya jelaskan juga jadi gimana caranya biar lebih mudah. Oke, berarti dimulai dengan apa nih untuk bikin ayam bumbu kuning ini? Oke. Jadi pertama kita buat bumbu dasarnya dulu, bumbu kuning. Apa saja itu? Di sini ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada kemiri, kemudian ada kunyit dan juga ada serai. Nah, ini semua dipotong kecil-kecil, kemudian di blender saja. Kalau misalnya males, misalnya capek mengulek kan lebih lama, kita di blender saja masih nggak apa-apa. Begitu. Nanti jadinya seperti ini dalam bentuk paste. Ya, sudah lumat. Nah, ini sudah siap. Nah, sisanya kemudian tinggal hanya ayam, kemudian cabai merah sama cabai hijau. Oke, cukup sederhana sebenarnya bumbunya. Sangat sederhana. Mau mulai masak sekarang? Oke, kita langsung mulai ya, silakan. Ini melibatkan nasi. Nah, ini nanti untuk kalau misalnya sudah selesai nanti, jadi ini adalah nasi merah, kemudian yang ini adalah nasi hitam. Jadi biasa saya campur dengan jagung ataupun jali-jali, jadi multigrain yang lainnya. Jadi ada rasa-rasa. Jagungnya boleh jagung manis? Boleh jagung manis ya. Jadi ada rasanya, nggak hambar gitu. Supaya tidak terlalu menderita ya. Hidup sehat itu sehat tidak harus menderita. Jadi ini supaya bisa di-enjoy gitu. Efeknya terhadap kandungannya apa kalau ditambahkan dengan itu tadi? Ada jagung, ada juga berry juga di sini. Pertama itu dari segi variability-nya. Berarti kan nanti seratnya itu ada serat dengan serat panjang, serat pendek. Jadi waktu di badan itu mereka lebih badan kita tidak langsung dengan nasi putih misalnya yang terlalu gampang dicerna begitu. Oke, kita langsung mulai saja. Langsung mulai? Oke. Apa yang pertama dilakukan? Ini nasinya sudah disiapkan, bumbunya sudah ada. Langsung ke dada ayam. Iya, pertama kita persiapkan dulu dada ayam. Hari ini saya pakai sebelahnya dulu saja.
Pasti buat Bayu kalau cuma sebelah. Kalau saya harus satu dada utuh baru kenyang menurut Iya. saya. Oke, jadi dipotong. Potong biasa. Kalau saya lebih suka potong tipis-tipis panjang supaya Oke. nanti waktu dimasak bumbu lebih meresap. Dan lebih cepat matang dan meresapnya begitu ya. Lebih cepat matang, betul. Mbak Lisa tadi mengatakan proses pengolahannya juga dipelajari. Nah, Iya. untuk kita makanan-makanan yang sehat begitu, untuk semua penyakit lah, tidak hanya hipertensi, itu pengolahan seperti apa yang baik? Begitu? Sebenarnya dari bahan-bahan natural di mana kita bisa mengontrol sendiri setiap bahan-bahannya itu sudah yang terbaik. Jadi pengolahan sebenarnya. bahannya itu kita bikin sendiri, Iya. itu jauh lebih baik ya, karena kita tahu apa yang harus kita campur. Benar. Oh, ini Jadi kompornya. supaya bisa lebih terkontrol begitu. Karena Iya. kalau pada saat kita membeli bumbu jadi terkadang kita tidak tahu. Kecuali bisa dilihat di bagian tabel nutrisi. Di baliknya Oh, oke. ada kata-kata sodium. Nah, itu bisa dilihat tuh miligramnya berapa. Ya, ya. Kalau dari sisi pengolahan, apakah dimasak, dimasaknya ya, dikukus, digoreng, direbus, itu nanti pengaruh nggak untuk diet kita atau kesehatan kita? Oke, kalau untuk kesehatan secara general, mungkin yang paling perlu dibatasi adalah yang digoreng kali Digoreng ya. Karena asupan minyak itu perlu kita jaga juga, karena kalau terlalu banyak maka akan menjadi obesitas. Oh, gitu. oke. Namun kalau untuk jenis masak yang lainnya, misalnya kukus atau direbus. Nah, kukus itu lebih baik karena pada Ya. saat direbus itu mineral-mineralnya itu larut ke dalam air. Oke. Oleh sebab itu teknik sebenarnya lebih bagus dikukus. Dikukus. Jadi ya. dia itu stay intact di dalam ingredients-nya sendiri, dalam bahannya. Kukus itu paling baik Ini jadinya. Iya. Ini pakai minyak apa ini? Ini minyak bisa pakai olive oil atau coconut oil virgin. Oke, Oke. masih coconut oil. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa mungkin olive oil tidak boleh untuk memasak. Tapi kalau untuk saute yang hanya sebentar saja, itu bisa. Ya. Oke. Oh ya, sampai lupa nih cabenya. Jadi cabenya juga disiapkan. Jadi bentuknya tidak digoreng lama-lama begitu ya, hanya Ya. saute bentuknya. Ngerti saute nggak? Tumis. Ditumis. Bahasa kerennya itu ditumis. Ya. Nggak, saya bukan nguji, saya nanya sebenarnya. Nanya ke Ngerti saya ya. saute nggak? Oke. Saya nggak saute. Oke, dimulai dengan cabenya dulu. Oke. Wah, sutilnya lupa nih. Apa nih? Sutilnya. Itunya. Apa Oh tuh? iya. Oseng-osengnya. Malah Nggak apa-apa. ketinggalan, nanti diambil Nggak oleh apa-apa. tim Pakai ini kita. aja ya. Ya. Nah, Nah, pakai sendok dulu. kalau Mbak Lisa sendiri jadi memang suka masak terus belajar dari sisi meracik bumbu dan mengolahnya sendiri juga, atau jadi mulai dari mana? Apa memang kepengen tahu makanan-makanan sehat itu bagaimana? Mulainya dari suka makan. Oh, Tapi- Timothy berarti sudah cocok. awal yang bagus buat saya. Iya, tapi kalau suka makan terus makanannya tidak terkontrol itu tidak baik kan buat kesehatan. Oke. Heeh. Setuju, Jadi- setuju. jadi Nah, ini langsung sebab kita itu- bumbunya ya. Iya, Itu nah yang bagus. ini bumbu yang Menyadari tadi. suka makan, tapi ya Iya, menyadari bahwa kalau begitu saya harus mengerti apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya gitu. Jangan sampai dimakan aja semua nggak ngerti apa yang dimasukkan. nah ini kita oseng sampai matang. Ya. Kadang kalau misalnya terlalu kental bisa ditambahkan air sedikit. Oh, oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya suka menggunakan bumbu dapur Indonesia karena dari aromanya. Karena experience makan itu, pengalaman saat Ya. makan, semua indera itu terlibat di dalamnya. Iya. Mata, hidung, lidah, Jadi secara warna juga secara kita lihat warna ini sangat itu bagus sekali gitu betul ya. sekali. Jadi makan Nah, intinya Bayu, tuh makan bisa sehat. dibantu? Nah, ini Nah, sudah iya. disiapkan oleh Terima Bayu. Spatula. kasih, spatula. Jadi makanan sehat Sepatu itu yang boleh dipakai untuk memasak. Spatula. Spatula. betul Ya. sekali. Ada informasi yang lebih berguna aja nanti Bayu yang Iya. di-share ya. Oke. Jadi ini sudah bumbunya sudah dicampurkan, cabenya sudah dimasukkan. Ini Baru bumbu-bumbunya. dagingnya. Sorry, saya mau tanya juga. Dagingnya. Di bumbunya tadi pakai garam atau tidak? Tidak. Tidak pakai Sekarang garam, ini ya? masih belum garam. Jadi masih Oke. terkontrol untuk jumlah garamnya. Ya. Oke, jadi sampai saat ini dagingnya juga tidak direndam Tidak dalam digaram. air garam atau Tidak tidak direndam. digarami sama Iya. sekali ya. Jadi sampai saat ini belum ada keterlibatan garam di sini. Betul Iya. sekali. Memang masalah bagi orang Indonesia ketika diet tanpa garam apa segala macam, karena kan orang Indonesia suka asin begitu. Padahal sebenarnya garamnya boleh ditinggal belakangan, diberikan
kalau masakannya sudah matang dan diberikan sesuai selera, begitu Iya. boleh Betul, kan ya? boleh. Sehingga terkontrol. Ya, lebih baik. Nanti saya akan tunjukkan takaran garam sebenarnya sehari itu butuh berapa. Oke. Bisa berapa. Nah, itu yang paling penting. Kalau secara gram tuh berapa gram? Secara gram itu satu hari 3,75 gram. 3,75 Namun, Sedikit ya. gram. Nanti Nah, kita lihat sebanyak Ya. apa 3,75 gram itu ya. betul. Sedangkan kita tahu kalau kita mesen, Mas, nasi goreng, dia begini gorengnya, garam. Satu sendok, 3 sendok. Nah, Iya. gitu. Micin, sep. Dan Waduh, kandungan nggak tahu berapa asin atau garam itu kan tidak hanya ketika di bumbu masaknya kan. Makanan lain yang kita jadikan lauk juga sudah ada garamnya. Betul sekali. Mungkin Betul. pakai tempe, pakai kerupuk, semua Tempenya udah ada digaramin, garamnya. ada garam Kecap di kerupuk, asin, ya benar. kecap manis, cocolan. Jadi nggak bisa Cocolan-cocolan dihitung tuh. lagi berapa sebenarnya garam yang kita Nah, konsumsi. betul saat Apalagi sekali. di usia saya ini kata orang sudah banyak makan asam garam. Betul. Kebanyakan garam. Kalau bapak di usia bapak banyak makan asam Ya garam. kalau usah terus manggil bapak juga tim. Kalau saya Jangan banyak, sampai kita berkelahi. baru sampai banyak makan aja. Ya. Asam garam atau apapun itu. Saya Ya. banyak makan tapi. Kalau Timothy di usianya asam, garam, manis. Makanan orang juga saya makan. Iya. kadang-kadang. Serem sekali itu ya. Oke, ini saya Oke. kecilin dahulu Udah tuh, cepet apinya. sekali ya. Sebentar Cepet ya. Udah kelihatan Nah, sudah itu matang. menariknya. Ini makanan sehat, pakai daging dada ayam, Ya. pakai bumbu yang masih alami semua, tidak dicampur itu, tapi warnanya tidak dikorbankan gitu, Pak. Iya, Wanginya iya. juga keluar gitu. Apa yang mau diambil? Nah, Kenapa? Mbak Oke. Elisa? Untuk garam. Nah, Nah. jadi misalnya ini sebenarnya adalah Takarannya ya. takaran kebutuhan tubuh kita. Jadi tubuh memang membutuhkan Coba garam ditunjukkan. Tuh. Nah, hanya Anda sekitar lihat. 1/4 Cuma segitu. teaspoon. Hanya segini, ini sehari ya. Sehari itu. Sehari, bukan 1 sendok. seperempat sendok Sehari. teh. Iya, seperempat. Betul, satu Kan saya hari. bilang tadi nasi goreng udah Oke. berapa sendok tuh dimasukin Nah, garam. ini untuk kebutuhan fungsi tubuh. Iya. Nah, untuk keseluruhannya misalnya yang disarankan oleh Badan Kesehatan itu boleh naik sedikit. Oke. Jadi 3/4 teaspoon. Mana nih teaspoon saya? 3/4 dari Iya. seperempat jadi 3/4 teaspoon Iya, ya. berarti Oke, yang ini memang masih diperbolehkan ya. Disarankan lah ya sebenarnya ya. masih boleh Nah, Coba kita ini tunjukkan. biar Segini kita kira-kira bisa. nih. 1 hari Dibandingkan dengan hari. jempol saya. untuk orang dewasa ya. Semakin sejempol badannya saya. besar masih jumlahnya boleh oke. naik. Nah, kalau yang badannya petit lagi lebih sedikit lagi. Kecil saja. Oh, lebih lagi Nah, berarti lebih sedikit lagi ya? Iya. Oke. Oke. Nah, kemudian jadi itu tadi dari jumlah garam. Nah, kemudian untuk menjelaskan perbedaan garam laut ya, ocean salt, Ya, kemudian sea salt dan Ya. garam yang biasa. Jadi sebenarnya ini sudah Ini udah matang. Sudah jadi, ya? sudah mau Nah. di-plating dulu? ya sebentar ya. Ya. Saya Atau- Oh, masukkan. dimasukkan garam dulu. Nah, ini garamnya sedikit. Nah, ini garamnya beda nih, Sedikit Bay. banget. Garamnya beda nih. Makanya nanti Mbak Elisa akan menyampaikan kepada kita bagaimana kemudian garamnya ada jenis-jenisnya Jenis-jenisnya. dan mana Iya. yang cocok untuk kalau kita mengolah makanan. Nah, Mbak Elisa nanti sambil ini kita olah dan kemudian nanti kita tata begitu. Kita Kita, jeda akan jeda dulu. Nanti sebentar lagi kita akan kembali untuk Anda masih bersama Mbak Elisa untuk makanan-makanan sehat. Dan Glory juga akan bergabung bersama kita. Ya. Gak enak kalau kita makannya banyak, Glory nggak diajak ya kan? Iya. Nggak enak. Biasanya saat siang-siang kita suka dijutekin kalau kayak gitu. Iya. Oke. Kita akan kembali saat lagi ya. Nanti soalnya ada menu kedua yang akan kita siapkan. Ini juga menu sehat saat lagi.